Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini kita bakal ngelanjutin pembahasan kita tentang Vue.js. Di video sebelumnya kita udah belajar nginstall Vue SFC, yaitu menggunakan Vite. Nah, hasilnya itu bisa kalian lihat ya, buka project kalian di text editor terserah. Nah, hasilnya kalian udah bisa ngeliat kayak begini. Kalau kalian jalanin nih komen npm run dev, contohnya kayak begini, nanti bakal dihasilin http 12701 bla bla bla. Kalian buka aja di browser kalian, hasilnya kayak begini. Inilah hasil dari Vue SFC yang udah kita install di di video sebelumnya. Jadi kalau kalian baru nonton video ini, belum nonton video sebelumnya, silakan nonton dulu video sebelumnya karena di situ ada tutorial untuk menginstal Vue SFC ini. Oke, jadi di video kali ini kita bakal ngelanjutin ya tentang Vue SFC. Lebih fokusnya kita bakal belajar tentang komponen yang ada di Vue. Karena kalian pasti tahu Vue ini yang SFC terdiri dari komponen-komponen, namanya aja SFC, yaitu single file component. Jadi di dalam sini sebenarnya ada beberapa komponen, misalnya ini satu komponen, dan satu komponen, kayak begitu. Kalian bisa lihat di file ini ya, src app vue nih. Kalian bisa lihat sendiri the welcome ini komponennya. Sebentar, aku install dulu Volar. Oke. Dah, udah berwarna sekarang. Nih kalian lihat di sini merupakan komponen hello world. Terus the welcome juga komponen hello world. Nah, ini komponen-komponen ini yang bakal kita pelajarin di video kali ini. Oke, jadi nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Supaya fresh kita belajar dari awal, jadi aku hapus semua isi dari file app.vue ini ya. Nah, aku hapus semua. Kalau aku coba save dan lihat browsernya, pasti bakal error. Kenapa? Karena di sini wajib ada minimal tag template atau script supaya nggak error kayak begini. Oke, jadi supaya nggak error kita bikin template kayak begini, save, dan udah nggak error. Nah, ini fresh ya, masih kosong, belum ada apa-apa. Sederhana banget sih. Untuk kalian munculin tulisan, ya udah ketik aja hello world di sini, save, tuh hello world. Mungkin kalau kalian ngelihat ini kok tulisannya ada di tengah, bingung, tengah sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Ini kenapa? Efek dari mana ini? Nah, kita lihat ya, kita telusurin dulu mulai dari index HTML. Di index HTML ternyata manggil src main.js. Ini dia src main.js. Nah, ternyata di main.js ada pemanggilan aset main.css. Inilah yang bikin tulisannya ke tengah karena di dalam file ini ada settingan, mana dia aset main CSS. Nah, di sini ada settingan untuk ke tengah. Nah, supaya kita nggak berefek ya, main CSS di file mana dia main.js, aku komen aja dulu main CSS-nya. Save, seharusnya normal di kiri atas. Oke, balik lagi ke app.js. Nah, sederhana aja teman-teman, kalau kalian mau mulai sesuatu di Vue ya, hasil dari install menggunakan Vue Vite itu, Vue SFC, kalian bakal dimodalin file app.vue. Kalau kalian mau refresh semuanya, mau fresh mulai dari nol, kalian hapus aja semuanya, terus tulis tag template kayak begini, hasilnya kosong gini. Kalau ada tulisan di sini bakal muncul tulisan di sini. Oke, itu untuk awalnya. Sekarang kita bakal ngebahas tentang komponen. Untuk komponen kalian udah lihat sendiri ya contoh-contohnya, kemarin udah aku bahas juga di video sebelumnya. Kalau di sini hasil dari install Vue Vite ini, Vue SFC, komponen bisa kalian lihat di dalam folder src, terus folder components. Nah, ini semua adalah komponen yang ada. Pemanggilannya tadi ya pakai import bla 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 bla, tinggal panggil aja kayak begitu. Nah, kita bakal mulai belajar dari awal. Kita bakal mulai bikin file komponen atau bikin komponen dulu dari awal. Yang paling sederhana aja dulu, aku bakal bikin komponen yang namanya student gitu aja. Oke, cara bikin file komponen gampang banget ya. Ini kita bikin file baru aja di sini, di dalam folder komponen, klik kanan, new file, kita bakal bikin student.vue. Udah kayak begitu aja. Ini kita kasih template, buka template tutup, buka template tutup, udah selesai. Ini kita sesederhana ini udah jadi yang namanya komponen student.
tapi masih kosong tentunya. Aku bakal bikin di sini halo, ini adalah komponen student. Save. Nah, sekarang gimana caranya supaya ada tulisan halo, ini adalah komponen student di sini. Nah, karena ini tampilan ini adalah app.view, maka komponen student ini harus dipanggil ke app.view ini. Cara pemanggilannya gimana? Cara pemanggilannya bisa menggunakan text script spasi setup. Nah, kayak begitu di dalamnya kalian panggil aja, misalnya import from import nama komponennya dulu, karena kita nama komponennya ada student, jadi import student from. Nah, from ini lokasi dari komponen kita, karena komponen student ini ada di dalam folder komponen. Jadi caranya titik garis miring components, nama folder, terus nama file komponennya yaitu student.view. Udah selesai kayak begini. Ini artinya udah berhasil mengimport. Sekarang tinggal manggilnya aja. Ya udah, tinggal panggil aja di dalam template file app.view ini. Tinggal panggil aja ini dalam bentuk tag, buka tag paste student, tutup kayak begini. Udah selesai. Sekarang kalau aku save dan aku lihat tuh. Ini aku hapus dulu ya templatenya. Save. Nah, halo, ini adalah komponen student. Isinya ada di komponen student ini. Halo, ini adalah komponen student. Tapi karena udah ada melakukan pemanggilan di app.view, maka muncul deh di tampilan ini, yaitu di app.view. Kalau kalian punya sesuatu, misalnya tulis break, ini adalah tulisan yang ada di file app, save, refresh. Nah ini dia. Ini adalah tulisan yang ada di file app. Jadi kayak begitu. Ini nggak bakal kehapus sama tulisan yang ada di komponen. Jadi kalau komponen dipanggil, ya udah isi dari komponen tersebut ada di file yang mana memanggil komponen tersebut. Nggak masalah, ini nggak bakal ke replace gitu. Nah, jadi kalian coba silakan bikin dulu ya komponen student, isinya sederhana kayak gini, terus melakukan pemanggilan kayak gini. Oh iya, sebelum aku sudahkan sesi untuk pembahasan pembuatan komponen, aku mau coba ini aku taruh di atas, seharusnya nggak masalah. Save, tuh. Nggak masalah ya mau manggilnya script setupnya di atas atau di bawah, kayaknya nggak ada masalah deh. Kalau aku lihat di konsol pun nggak ada error sama sekali. Kalau aku taruh bawah juga refresh, nggak ada error sama sekali di konsol. Jadi aku rasa nggak masalah kalian mau taruh script setupnya di bawah atau di atas template. Kalian ingat nggak, aku pernah bilang ya kalau di Vue itu ada dua jenis API. Satu Options API, yang satu lagi kalau nggak salah Composition API, kalau nggak salah ya. Nah, secara default kalau Vue SFC ini menggunakan API yang Composition. Salah satu ciri-cirinya adalah script spasi setup. Nah, ada ininya. Itu tandanya menggunakan Composition API. Beda dengan yang kita bahas di Vue pemula. Kalau kalian pernah nonton ya playlist aku tentang pembahasan tentang Vue.js pemula. Nah, di Vue.js pemula itu kita menggunakan Options API. Nah, karena itu supaya pelajaran kita di Vue.js pemula itu nggak sia-sia ya. Jadi aku pakai Options API aja di sini, bukan Composition API. Jadi ini bakal sedikit aku ubah ya, karena kita mau pakai Option API, jadi kita nggak pakai setup lagi. Di bawah kita perlu adanya tambahan export default kayak gini ya kalau nggak salah. Terus kita daftarin dulu komponennya, komponen .2 copy student ini. Nah, jadi supaya bisa dikenalin student, kita harus daftarin dulu komponennya. Kita lihat sebelum kita daftarin ini ya, komponen ini aku komenin, save, lihat hasilnya adalah tuh nggak muncul apa-apa. Di konsol log pun ada nih fail to resolve komponen student. Nah, jadi nggak dikenalin studentnya karena kita memanggil komponen student dan kita menggunakan Options API. Jadi kita harus daftarin student sebagai komponen dulu.
Beda dengan tadi ya, composition API, kita nggak perlu daftarin komponennya, kita langsung bisa menggunakan komponen tersebut setelah kita import. Nah, kalau option API, setelah kita import, kita harus daftarin dulu supaya kita bisa gunakan komponen tersebut. Nah, jadi silakan kalian ubah dulu sintaks atau codingan kalian di app.view jadi kayak gini, save, dan pastikan ini masih berjalan dengan baik dan benar kayak yang tadi hasilnya, yaitu halo, ini adalah komponen student. Kalian tahu kan ya, kelebihan penggunaan komponen adalah kita buatnya sekali aja tapi bisa kita gunakan berkali-kali. Contohnya aku mau menggunakan template ini yang isinya halo, ini adalah komponen student, aku mau panggil 3 kali. Ya udah, tinggal kayak gini aja. Nah, kalau kita lihat hasilnya tuh, halo, ini adalah komponen student, halo lala, aku kasih BR aja supaya ada jaraknya biar kelihatan kayak gini tuh, halo, ini adalah komponen student, komponen student, komponen student. Padahal aku cuman bikin sekali doang nih komponennya, manggilnya aja yang 3 kali, makanya jadinya kayak begini. Nah, sekarang coba kita ubah student ini jadi isinya kayak begini. Ini adalah data dari siswa bernama Andy. Save, lihat hasilnya. Ini adalah data dari siswa bernama Andy 3 kali. Nah, ya, oke. Secara pemanggilan yang bisa berkali-kali udah oke, udah benar. Nah, sekarang gimana caranya supaya Andy ini hasilnya dinamik? Jadi ketika pemanggilan komponen student ini ada nama Budi, maka hasilnya ini adalah data dari siswa bernama Budi. Terus di student juga ada nama Ani, bisa jadi hasilnya yang benar adalah ini adalah data dari siswa bernama Ani. Kayak begitu seharusnya. Intinya dynamic. Nah, gimana tuh caranya? Nah, disinilah ada yang namanya props, yang gunanya supaya dari apa ya namanya, dari dari file view app ini dari parent bisa ngasih data, ngoper data ke child komponennya. Nah, itu dia, kita bisa menggunakan props namanya. Jadi kita tinggal kasih aja props supaya student atau child-nya ini, child komponennya ini nerima data dari parent. Jadi statusnya ini app ini parent, student ini student ini child komponen gitu ya. Nah, sekarang balik lagi, gimana sih cara menggunakan prop supaya bisa didapatkan nilai prop tersebut di child komponennya. Nah, caranya gampang banget. Tinggal bikin aja di sini, terserah kalian propsnya apa. Misalnya aku bakal bikin student name sama dengan Andy. Terus aku bikin juga di sini student name sama dengan Budi. Terus ini juga student name sama dengan Ani. Nah, kalau aku save dan aku lihat hasilnya masih Andy, gimana dong caranya supaya dynamic? Ini seharusnya Andi, Budi, dan Ani. Nah, caranya ya udah, ini kita udah oper sebagai props, tinggal diterima aja di child komponennya ini. Nah, cara nerimanya gimana? Sama, kita pakai text script dulu, terus di dalam text script ini kita bikin export default. Kita sama kayak yang di ini ya, parent ya, kita kenalin dulu. Kalau ini kan kita kenalin komponen namanya student. Kalau begitu di sini kita kenalin juga ada props yang namanya, benar nggak, titik 2 ya, betul. Props yang namanya ini kita copy paste aja, student name. Udah selesai. Kayaknya kita perlu tambahan tipenya deh, string kayak gitu. Kita kasih tahu ada props nih dari parent, nama propsnya itu student name, tipenya string. Nah, kalau udah kayak begini ya udah, tinggal ubah aja Andy ini jadi student name. Hasilnya kayak begini. Jangan lupa ya, mustache ya. Nah, kayak begini. Nah, lihat, ini adalah bernama Andi. Kalau aku save jadinya tuh sebentar. Student name. Sebentar ya, kayaknya ada yang salah. Aku udah ngirim student name Ani. Props student name string. Sebentar ya.
coba. Ada yang aneh nih teman-teman. Coba aku periksa dulu ya. Kenapa nggak muncul student name di sini? Ini teman-teman udah muncul ya, Andy, Budi, Ani. Nggak ada codingan yang aku ubah sama sekali. Mungkin aku belum save atau nggak ke save. Terus belum aku refresh page browsernya, atau emang nyangkut di cache makanya nggak muncul. Tapi setelah aku coba ya, aku save lagi dan aku refresh, akhirnya muncul. Mungkin karena cache. Intinya penggunaan props di sini udah bener nih. Di sini kita daftarin komponennya, terus di child komponen kita daftarin propsnya supaya bisa menerima apa yang dikasih sama parentnya melalui props dapat ditangkap sama child komponennya kayak begini. Nah kalian coba ya benerin kayak gini penulisannya, seharusnya sih nggak masalah, muncul langsung ini apa yang dikasih dari parentnya. Nah coba kalau kalian nggak muncul juga kayak aku tadi, mungkin cache-nya yang nyangkut kayak begitu. Di komponen selain adanya props ada juga emit. Nah emit ini kebalikan dari props. Kalau props kan dari parent ke child komponen. Nah kalau emit dari child komponen ke parent. Jadi anggap aja ketika sesuatu dilakukan di child ini bisa ngasih tahu ke parent bahwa ada sesuatu dilakukan. Nah mungkin di parent bisa dijalankan function ataupun apapun kebutuhan kalian, yang mana intinya emit itu ngasih tahu sesuatu yang alurnya dari child ke parent. Nah kalau kalian bingung, mungkin pas prakteknya kalian bakal lebih jelas. Oke, jadi aku pengen ada button di sini yang ada tulisannya misalnya show me atau detail atau apapun itu. Nah kalau diklik si Andy, aku mau muncul tulisan di sini, misalnya yang dipilih adalah Andy, kalau Budi yang dipilih ada Budi, kalau Ani yang dipilih adalah Ani. Nah aku pengennya bikin kayak begitu. Nah button-button ini kan kita bikinnya di child komponen. Nah maka dari itu berarti kan aktivitas itu berada di child komponen, sedangkan function-function itu berada di parentnya. Nah gimana caranya? Ya tadi yang aku bilang, kita pakai emit supaya bisa ngasih tahu ke parentnya bahwa ada sesuatu yang dilakukan di child komponennya. Oke, langsung aja. Di sini aku bakal bikin button, isinya show detail gitu aja lah ya. Terus aku bikin di sini enter. Coba dulu save. Tuh hasilnya kayak begini. Aku mau show detail, klik Andi, Budi, Ani kayak begitu. Nah dengan begitu kita harus daftarin dulu emitnya, karena kita mau nge-emit kita daftarin juga emitnya sama kayak props ini. Jadi kalau emit gini aja, emits .2 dalam bentuk array. Nah ini apa kayak keyword atau variabel yang mau kita kasih ke parentnya supaya kayak tahulah, oh kalau ini yang dikasih berarti kemauan dari child komponen adalah ini, harus ngejalanin function ini dan sebagainya. Oke, di sini aku bakal contohin aja response kayak begini. Oke, udah. Terus aku pengen ini button add click. Ketika diklik aku mau misalnya show data kayak begitu aja. Nah, maka dari itu karena di sini aku memanggil method, jadi aku bikin juga di sini metodenya, methods. Namanya adalah show data. Nah show data ini ngapain? Aku pengen show data ini ngejalanin emit supaya parentnya bisa tahu, bisa menjalankan sesuatu function. Cara penulisannya gini, this titik dolar emit, nama emitsnya kita kan kasih nama response, ya udah kita bikin response kayak begini. Nah, aku pengen kan ketika Andi yang diklik muncul Andi, Budi yang diklik muncul Budi, Ani yang diklik muncul Ani. Nah, yang begitu aku butuh sesuatu nilai dari student name-nya. Nah, caranya gimana? Ya udah, emit response, value yang mau aku oper. Ini terserah kalian
mau apa aja terserah kalian. Tapi karena case-nya di sini aku mau munculin student dari ini yang buttonnya diklik, maka aku bakal munculin student name kayak begitu. Nah, oke. Sampai sini untuk yang child kayaknya udah selesai. Sekarang tinggal kita ke parentnya, yaitu app.view. Kita harus nyelesain sesuatu di sini. Nah, dari child komponen udah ngirim emit yang namanya response. Tinggal di parent tinggal terima aja respon itu gimana. Nah, caranya gimana? Ya udah langsung aja di student ini aku bikin add response sama ini ya, sesuai emit yang dikasih dari children-nya atau child komponennya. Response sama dengan petik-petik. Oke, kita mau ngapain? Tadi kan aku bilang mau munculin tulisan ini ya, yang dipilih adalah student ini, itu, dan lain-lain. Nah, jadi di sini aku bakal bikin sebuah P, paragraf baru kayak begitu. Aku bikin tulisnya student yang dipilih adalah, nah aku pengen ada sesuatu di sini. Aku bikin aja apa ya, selected student. Nah, ini pengetahuan dasar Vue.js ya. Kalau bikin ini berarti kita harus daftarin di sini, yaitu data return selected student, isinya string kosong aja dulu. Nah, kalau kita lihat save, baru ini aja tulisannya student yang dipilih adalah, aku pakai titik 2 deh. Nah, baru student yang dipilih adalah, karena kita belum proses responsnya atau emit yang datang dari child-nya. Ya udah kita proses dulu. Aku pengen selected student ini diisi dengan student yang didapatkan dari child komponen. Nah, dengan begitu aku bisa menggunakan function kayak begini aja. Whatever, terserah kalian mau bikin apapun terserah. Kayak gini. Ini arrow function ya. Bikin selected student sama dengan diisi dengan whatever. Nah, hasilnya save, lihat, refresh, aku pilih ND, sebentar, nggak muncul, ada yang error kah? Student name is not defined, student name is not defined, ND, sebentar, kenapa not defined student name? Oke, ini seharusnya pakai this student name. Save, ini ya, di child component student pakai this titik student name. Oke, kita ulangin, refresh, ND, tuh muncul. Student yang dipilih adalah ND, udah berhasil. Nah, tinggal kita copy paste aja ke semua ini pemanggilan komponennya. Save, refresh, lihat ya. Student yang dipilih adalah ND, Budi, Eni. ND, Budi, Eni. Nah, itu dia teman-teman. Jadi kita bisa ngerespon gitu ya, menggunakan emit kalau kita mau alurnya dari child komponen dikirim ke parent komponennya, kayak begitu. Kalau misalnya kalian nggak suka nih arrow function di sini, ribet banget, kalian bisa kok pakai metode misalnya show show data kayak gitu. Seharusnya bisa sih kayak gini ya. Aku copy paste semuanya. Petiknya lupa, ini juga. Nah, sebentar, ini kok nggak dihapus semua sih? Ini juga. Nah, tinggal bikin metode di sini. Methods show data this selected student sama dengan kayak mana ya? Coba di sini aku bikin whatever, bisa nggak ya? Di sini sama dengan whatever. Save, refresh, semoga nggak error. Tuh bisa. Oke, jadi kayak begitu aja. Kalau kalian mau pakai metode ya udah kayak begini aja. Tinggal kasih di sini apapun yang kalian mau sebagai parameternya. Kayak gitu. Oke, jadi kayak begitu teman-teman alur emit, penggunaan emit dari child komponen ke parent komponen. Intinya emit itu lawan dari props. Selanjutnya, selain ada props, ada emit, ada juga yang namanya slot. Nah, slot ini kayak informasi tambahan yang dikasih
parent komponen ke child komponennya. Ini tambahan aja, jadi nggak wajib sebenarnya. Oke, maksudnya gimana sih? Maksudnya kayak begini. Jadi kalau kalian mau pakai slotnya itu ditaruh di child komponen. Kayak begini ya, pakai tag kayak gini deh. Tag slot kayak begini. Nah, slot ini terserah kalian mau apa secara defaultnya. Jadi sebenarnya slot itu akan diisi dari parentnya. Apapun yang diisi dari parentnya bakal keisi ke slot sini. Tapi slot ini bisa kita kasih nilai default jika parent nggak ngasih apa-apa. Contohnya di dalam slot ini aku bikin ini adalah slot default karena parent komponen tidak memberikan data. Kalau aku save, lihat ya, ini aku tambah BR lah ya, biar kelihatan ada jarak gitu. Nah, lihat, ini adalah slot default karena parent komponen tidak memberikan data sebanyak 3 kali ya, sesuai banyaknya komponen yang dipanggil di parentnya. Nah, tadi kalian lihat sendiri, ini adalah nilai defaultnya, yaitu apa yang aku ketikin di dalam tag slot ini. Sekali lagi, slot ini tidak bersifat wajib. Kalau misalnya parent nggak ngasih nilai dari slot, maka ya udah di child akan ditampilkan nilai slotnya. Itu secara default. Nah, sekarang gimana kalau misalnya parent komponen ini ngasih nilai slot ke child komponen? Ya udah, tinggal ubah aja sedikit. Ini kan buka tutup tag student kan di dalam satu tag aja. Nah, kalau kalian mau pakai slot berarti kalian harus hapus tutup tagnya ini, diganti dengan tutup secara default di belakang kayak begitu. Nah, ini juga semuanya kayak begitu. Kalau mau pakai slot nggak bisa lagi tutup langsung, harus pakai tag tutup kayak begini. Nah, kalian isi slotnya gimana? Isi slotnya ada di antara tag buka student atau tag buka child komponennya dengan tutup tag child komponennya. Misalnya aku mau bikin ini adalah nilai slot dari parent. Nah, yang aku kasih cuman yang pertama aja ya, student yang pertama. Kalau aku kasih lihat tuh, berubah nilainya. Ini adalah nilai slot dari parent. Kenapa? Karena ini untuk ND aku kasih nilai slotnya. Jadi karena dari parent ini ada nilainya, langsung otomatis yang default ini bakal ke replace sama apa yang dikasih dari parent. Nah, kalian lihat ini adalah nilai slot dari parent cuman ada di student pertama, makanya yang berubah cuman student pertama doang. Student kedua nggak ada aku kasih nilai dari slotnya, maka student kedua dan student ketiga ini tetap nilainya yang default ini yang muncul. Nah, jadi kalian bisa lihat ya, ini di parentnya ngasih nilai slot, sedangkan dua ini parentnya nggak ngasih nilai slot. Maka kalau yang nggak ngasih nilai slot secara otomatis akan menggunakan nilai default slot dari child komponennya. Ya, segitu aja pembahasan video kali ini. Kita udah ngebahas tentang komponen, props, emit, dan slot yang ada di Vue.js, lebih tepatnya lagi Vue SFC ya, single file komponen. Terus juga aku mau ngasih catatan ke kalian, untuk tutorial SFC atau Vue SFC ini aku menggunakan Option API, bukan Composition API, karena aku mau nyamain dengan penggunaan ketika tutorial Vue.js untuk pemula itu menggunakan Option API. Jadi di sini pun aku menggunakan Option API. Oke, jadi kayak begitu aja pembahasan video kali ini. Kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya, supaya kalau aku upload video baru kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya, supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai, kita ketemu lagi di video selanjutnya.